Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Indrawati Mukaromah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Bantarwuni, Korwilcam Dindik Kembaran, dengan pengajar praktik Bu Ani Kuswardani dan bersama fasilitator Bapak Rasmadan. Di sini keterkaitan antara materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuannya adalah keterkaitan antara modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Berikutnya, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid, maka seorang guru harus menjalankan nilai dan perannya. Nilai-nilai guru penggerak diantaranya berpusat pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mewujudkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan paradigma inquiry apresiatif, kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan melalui tahapan bagja. Adapun tahapan bagja, B. Buat pertanyaan utama. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala hal. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, pujian, atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri,
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia yang termasuk motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu dengan cara hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri. Kemudian posisi kontrol seorang guru ada 5, di antaranya yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer, di mana guru harus menerapkan sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakinkan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan Berikutnya adalah keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, dengan nilai dan peran guru penggerak, dan dengan visi guru penggerak. Dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Budaya positif yang berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, dan budaya positif terwujud dengan mendorong kolaborasi untuk membentuk keyakinan sekolah. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum. Berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di
kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani anak yang sedang makan di saat pelajaran di kelas. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaan? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu merasa bersalah karena memberikan konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, jawabannya pernah. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, tetapi juga diterapkan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan yang nantinya membentuk karakter murid yang positif. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.